pengen sangat memahami tentang hal ini, khususnya teman-teman klinisi terutama ya, karena kami lihat di grup juga ada teman-teman pulmonologis, teman-teman penyakit dalam, bahkan teman-teman intensivis gitu ya, teman-teman anestesi yang sehari-hari memang menemui secara langsung pasien-pasien ini, yaitu pasien-pasien dengan hospital acquired pneumonia dan pasien-pasien dengan ventilator associated pneumonia. Sedangkan kami sebagian besar eh, bersinggungan dengan spesimen-spesimen yang dikirimkan ke laboratorium dan kita temukan kausa-kausa patogen dari HAP dan VAP ini, dan mau tidak mau memang juga bersinggungan dengan terapinya. Dan ini adalah guideline dari ITSA dan ATS yang dipublikasikan pada tahun 2016 dan sampai saat ini belum ada guideline yang terbaru. Nah, seperti yang kami coba eh, apa ini munculkan di grup bahwa insya Allah pada 2024 ini di kuartil keempat tahun 2024 akan ada guideline terbaru dari ITSA dan ATS yang akan dipublikasikan gitu ya. Jadi pada saat ini ini adalah guideline yang terakhir yang dikeluarkan oleh ITSA dan ATS, yaitu tentang manajemen dari seorang pasien atau pasien-pasien dewasa dengan HAP dan VAP. Ini adalah yang sudah kami share, jurnal yang sama-sama sudah kita baca dengan judul Management of Adults with Hospital Acquired and Ventilator Associated Pneumonia 2016 Clinical Practice Guidelines by the ITSA and the ATS. Ini sepertinya ini adalah bocoran di websitenya ITSA bahwa memang di 2024 ini akan ada guideline terbaru dari HAP dan VAP ini. Di sini ada, dituliskannya di kuartil keempat, kuartil atau pada uh, trimester yang keempat ya. Ya, kita sambil tunggu sama-sama. Kemudian izin kami mulai, sebenarnya yang ada di slide ini sudah ada semua di uh, apa ini guideline ITSA, dan kami ini banyak mereview saja, dan saya yakin memang sudah banyak yang membaca dan memahami ini lebih dari saya. Jadi di sini harapannya bisa saling sharing bahwa guideline ini tidak mengesampingkan dari adjustment klinik dari klinisi, terutama yang secara langsung bertemu dengan pasien-pasien secara variasinya itu memang bisa sangat berbeda dengan guideline ini satu pasien dengan pasien yang lainnya, apalagi di sini dan di Amerika memang berbeda ya untuk national national health coverage-nya di sana, dan di sini BPJS itu sangat berbeda. Jadi di sini terutama adalah secara keilmuan dan secara kesepakatan dari pizza, dan tetap pada akhirnya dikembalikan kepada klinisi. Kemudian kalau dilihat secara sejarah, ITSA mengeluarkan guideline yang sebelumnya yaitu pada tahun 2005. Jadi 11 tahun kemudian baru ada revisi ini, guideline terbarunya. Bahwa perbedaannya adalah ada tiga hal, terutama adalah untuk penghitungan dari grading, untuk menghitung apakah ini direkomendasikan atau tidak gitu ya, yang disingkat dengan grade, metodologi yang terbaru digunakan oleh mereka sehingga lebih objektif dalam pemberian rekomendasi.
Kemudian yang kedua adalah yang sebelumnya 2005 ada HCAP atau Healthcare Associated Pneumonia. Itu kalau saya baca sekilas, ini bedanya dengan HAP adalah jadi pasien ini sebelumnya sudah ada kontak dengan tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan. Namun ketika MRS, baik itu sebelum 2 hari rawat inap atau ketika masuk di IGD itu sudah ada tanda-tanda pneumonia. Jadi ada pneumonia tapi sudah ada riwayat kontak dengan fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan. Dan ini dihilangkan dari guideline yang 2016 ini. Kemudian adanya rekomendasi untuk membuat suatu antibiogram untuk seorang klinisi membuat suatu terapi, khususnya terapi empirik pada pasien-pasien dengan HAP dan VAP ini. Jadi ini juga sangat berkaitan dengan kita yang di mikro ya. Untuk ternyata dasar untuk dilakukan kultur khususnya pada pasien-pasien HAP dan VAP itu sangat kuat. Kalau yang kemarin kita bahas itu apa namanya pada CAP ya, pada CAP juga secara PNPK pneumonia juga disarankan, tapi isu-isunya mau diubah begitu ya untuk pemeriksaan mikrobiologi. Tapi di guideline ITSA ini khususnya pada HAP dan VAP eh, sangat disarankan untuk dilakukan kultur dan lebih dari itu hasil kultur dilakukan suatu proses yang baik untuk kemudian dibuat antibiogram yang baik gitu ya. Karena antibiogram belum tentu baik juga karena sampel dari sputum beberapa pertemuan yang lalu, diskusi yang lalu sudah kita bahas bahwa sampel ini adalah sampel yang paling kotor ya dibandingkan spesimen-spesimen yang lain. Jadi cleaning dari data itu juga sangat penting untuk membuat antibiogram yang betul-betul memuat kausatif patogen dari pneumonia yang terjadi di rumah sakit. Ini yang juga sudah disampaikan ada interpretasi dari grading, ada strong, ada weak atau kondisional. Jadi rekomendasi yang kuat atau yang lemah. Ini definisinya yaitu pada pasien dan pada klinisi dan pada policy maker atau mungkin rumah sakit ya, atau dinas kesehatan bahwa kalau strong recommendation adalah yang bersifat sangat disarankan ya. Namun kalau weak atau kondisional ini masih tidak terlalu disarankan dengan kuat walaupun ada saran untuk dilakukan gitu ya. Jadi uh, ada yang sebagian besar malah tidak disarankan, tapi di beberapa kondisi masih bisa digunakan. Gitu. Jadi menginjak pada summary dari guidelines ini bahwa kalau kita lihat dari file yang sudah kami kirimkan di grup, guideline ini terdiri dari summary ini. Kemudian setelah summary, setelah semua dilewati, kemudian baru mereka menjelaskan bagaimana metodologi, kemudian bagaimana evidence dari beberapa poin yang sudah disampaikan di summary di depan, dan beberapa reasoningnya begitu ya. Ya itu panjang sekali dan sepertinya memang kalau mau dibahas satu persatu memang sangat panjang. Namun pada kesempatan kali ini izinkan kami membahasnya dari summary saja. Gitu ya. Yang pertama, metode untuk mikrobiologi, pemeriksaan mikrobiologi untuk mendiagnosis VAP dan HAP. Ini apakah lebih disarankan untuk secara invasif ataukah tidak? Artinya tidak invasif. Gitu ya. Kalau invasif kan kita tahu dengan valve gitu ya, bronkoskopi disertai lavas gitu. Atau kemudian ada
apa ini protected brush begitu ya, hampir sama dengan bal. Kemudian kalau non invasif ini aspirat endotrakeal. Ini pada VAP, jadi pasien memang sudah terpasang ventilator, jadi tidak ada sampel spontan ya. Jadi non invasif yang di sini adalah ini maksudnya adalah ETT aspirat. Dua-duanya dengan quantitative culture atau semi kuantitatif ya. Dan rekomendasinya adalah lebih tidak mengedepankan untuk yang invasif ya, atau lebih mensuges untuk yang ETT aspirat dengan semi kuantitatif culture. Semi kuantitatif nih kalau sebenarnya dilakukan hampir di semua lab di Indonesia, bahkan di Sutomo pun dilakukan sebenarnya, tapi tidak dilaporkan biasanya. Contohnya semi kuantitatif ini penggambaran berapa kuadran yang tumbuh. Nah itu biasanya kalau setahu kami di beberapa center kan dilaporkannya hanya patogennya apa ya, misalkan Acinetobacter baumannii begitu. Tapi tidak dituliskan pertumbuhannya berapa banyak. Nah itu tidak disampaikan. Kalau kuantitatif itu harus ada hitung koloninya begitu. Berapa 10 pangkat berapa per mililiter. Tapi kalau semi kuantitatif hanya berapa kuadran aja. Di kuadran pertama saja atau sampai kuadran 2, ketiga atau keempat gitu ya. Jadi ini disarankannya dengan semi kuantitatif non invasif, jadi dengan ETT aspirat. Dan tidak disarankan dengan yang kuantitatif baik itu invasif dan non invasif gitu. Sebenarnya bisa dari ETT aspirat itu dikuantitatifkan, tapi ya itu agak sulit ya, agak sulit karena harus dilusikan dulu, kemudian dihitung untuk di apa namanya diratakan dulu, kemudian diambil berapa cc, kemudian eh, di streaking atau di apa namanya pour plate ya, dituangin sejumlah berapa, kemudian didilusikan berapa sepersekian eh, kali begitu ya, dan itu membutuhkan banyak plate dan risiko penularan aerosolnya sangat tinggi. Nah, ini rekomendasi ini termasuk weak dengan kualitas evidence yang rendah gitu ya. Jadi masih perlu penelitian lebih jauh tentang rekomendasi ini. Catatannya, yaitu tadi yang sudah kami sampaikan ya, bahwa invasif itu adalah yang berkaitan dengan bronkoskopi ya. Yang non invasif ini ETT aspirat. Kemudian poin berikutnya masih tentang diagnostik mikrobiologi. Apabila kultur kuantitatif yang invasif dilakukan, jadi sudah dilakukan BAL atau protective brush dalam kuantitatif, maka kalau tidak sampai thresholdnya, apakah tetap perlu diberikan antibiotik yang sesuai dengan hasil kultur atau eh, diteruskan begitu ya antibiotik yang sebelumnya. Jadi kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya, cut off-nya untuk protective brush itu kan kurang dari 10 pangkat 3 CFU itu belum dikatakan melebihi threshold ya. Belum dikatakan terdiagnosis sebagai VAP. Kalau untuk BAL kurang dari 10 pangkat 4. Ini syaratnya dilakukan kuantitatif ya, yang jarang dilakukan di lab-lab di Indonesia. Jadi ini jarang sekali. Maka rekomendasinya adalah non-invasive sampling with semi-quantitative culture is the preferred methodology to diagnose VAP. Jadi eh, walaupun pertanyaan dan jawaban ini tidak berhubungan, tapi maksudnya di sini adalah merujuk pada yang section 1 ini ya. Jadi lebih disarankan untuk dilakukan yang non-invasive sampling. Walaupun kalau sudah dilakukan quantitative culture secara invasive sampling, itu tetap diminta oleh beberapa klinisi. Jadi kalau kita tahu beberapa anestesiologis itu tetap minta
dilakukan bal, kemudian dilakukan kuantitatif ya. Beberapa itu memang strict minta secara kuantitatif. Nah, kemudian ternyata tidak mencapai threshold, maka antibiotik yang diberikan disarankan apa namanya untuk tidak diberikan ya maksud saya. Tidak diberikan antibiotik sesuai dengan hasil kultur atau eh, daripada untuk dilanjutkan antibiotik empirisnya begitu ya. Jadi disarankan untuk malah di stop gitu. Itu antibiotik. Walaupun memang tadi itu ya rekomendasinya juga rendah dan kualitas evidennya ini lebih rendah lagi ya. Very low quality evidence. Jadi sangat dibutuhkan untuk penelitian lanjutan yang menguatkan rekomendasi ini. Ini secara makna rekomendasi ini terutama untuk ini sih untuk antibiotik stewardship ya sehingga tidak memberikan antibiotik secara tidak indikasi di luar indikasi dan secara biaya juga bisa meningkat. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi juga adalah walaupun hasil kulturnya tidak mencapai threshold, tapi ternyata klinisnya secara eh, keputusan dari klinisi masih dianggap eh, belum tertangani begitu ya, maka mungkin perlu mencari sumber infeksi yang lain ya. Atau apakah kultur ini diberikan pada saat diberikan antibiotik gitu sehingga hasil pertumbuhan bakterinya tidak maksimal gitu ya. Kemudian apa ini ada tanda-tanda sepsis dan juga harus disesuaikan dengan improvement kliniknya. Gitu ya. Kemudian pada pasien yang dicurigai HAP, apakah perlu apa ini berdasarkan hasil kultur yang sebelumnya, begitu, atau eh, tetap diberikan terapi empiris, gitu. Mohon maaf, seperti maksudnya di sini adalah apakah diberikan sesuai dengan hasil kultur ataukah segera diberikan terapi empiris, gitu ya. Maka rekomendasinya adalah dari ITSA disarankan untuk menunggu hasil kultur, begitu ya. Kalau dari rekomendasi ini ya, yang diambil secara non invasif, artinya sputum spontan biasanya. Kalau suspek HAP ya, kalau ini HAP daripada diberikan terapi empiris, gitu. Namun ini rekomendasinya adalah weak dan evidence-nya sangat rendah, masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Gitu. Lagi-lagi alasannya adalah untuk mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak tepat guna, gitu ya. Dan pada pasien suspek HAP ini memang beberapa klinisi tetap memberikan antibiotik empiris ya, dan itu tidak juga sangat bertentangan dengan ini karena secara rekomendasi ini juga masih rendah gitu ya, dan evidence-nya masih sangat rendah. Kemudian untuk pemberian diagnosis PAP dan HAP berdasarkan biomarker dan eh, kondisi klinis ya. Kondisi klinis. Ini beberapa yang dibahas diantaranya hubungan dengan nilai prokalsitonin, apakah itu harus digunakan dengan kriteria klinis ataukah kriteria klinis saja, maka rekomendasinya adalah lebih menggunakan kriteria klinis saja daripada harus menunggu hasil prokalsitonin
dan kriteria klinis gitu ya, untuk memulai pemberian antibiotik. Dan ini rekomendasinya kuat. Artinya sangat direkomendasikan untuk dilakukan gitu ya. Jadi menegakkan diagnosis HAP dan VAP sangat direkomendasikan tanpa menunggu ada hasil PCT. Dan evidensinya juga cukup kuat ya, moderate. Nah, yang dimaksud dengan kriteria klinis ini memang kalau sesuai dengan guideline yang 2016, dia merujuknya pada guideline yang 2005. Tapi kalau secara CDC dan yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu, bahwa yang dinamakan pneumonia adalah beberapa poin ya, diantaranya ada eh, apa ini infiltrat yang baru ya, atau persisten ya. Kemudian ada demam, leukopenia atau leukositosis gitu ya. Dan minimal dua dari beberapa poin ini ya. Ada onset yang baru dari sputum yang purulen, peningkatan sekresi napas, kemudian kebutuhan untuk suction dan seterusnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bisa dilihat di YouTube ya untuk teman sebelumnya kriteria-kriteria ini. Nah, ini lebih ditekankan untuk digunakan mendiagnosis tanpa menunggu ada hasil prokalsitonin. Jadi yang kalau secara laboratorium yang sangat dominan adalah pemeriksaan sel darah putih ya, leukositosis atau leukopenia ini aja. Selain itu juga ada melihat ini sih apa blood gas ya. Nah, itu aja sih. Dibanding kalau harus prokalsitonin juga biayanya besar dan tidak semua rumah sakit memiliki gitu. Dan kalau VAP harus lebih dari 2 hari dirawat baru ada onset pneumonia. Gitu ya. Berbeda dengan HAP, eh, mohon maaf, berbeda dengan HAP yang VAP ini harus menggunakan ventilator. HAP onsetnya sama, yaitu lebih dari 2 hari dirawat, namun tidak menggunakan ventilator. Kemudian yang berikutnya, ini juga diperiksa secara laboratorium, yaitu Extreme One. Itu biasanya dengan bronkoskopi dilakukan bal, kemudian diperiksa Extreme One ini. Apakah harus diperiksa, kemudian dinilai plus kriteria klinis, ataukah kriteria klinis saja? Di sini juga menyarankan secara kuat dan quality evidence yang moderate, yaitu hanya dengan kriteria klinis saja, tanpa menunggu ada extreme one dari BAL terlebih dahulu untuk menegakkan HAP atau ini juga CRP sama, namun kalau untuk CRP memang rekomendasinya belum kuat ya, masih weak, dan evidence-nya juga tidak terlalu tinggi, membutuhkan penelitian yang lebih lanjut ya. Kemudian ini juga ada skor yang dibuat uh, oleh apa ini beberapa peneliti yaitu Modified CPIS ya, Clinical Pulmonary Infection Score. Dengan penelitian kriteria apakah ini harus dua-duanya ataukah hanya clinical kriteria saja, maka rekomendasinya adalah kriteria, kriteria klinis saja dibandingkan dengan eh, ditambahkan dengan CPIS gitu ya. Namun memang rekomendasinya eh, terlalu lemah ya dengan kualitas evidence yang kurang. Kemudian kami lanjutkan untuk terapi pada VAT, ventilator associated tracheobronchitis. Kalau ini definisinya adalah eh, pasien mengalami ada demam, ya, kemudian ada sekresi yang meningkat, ya. Kemudian ditemukan juga ada hasil kultur gitu ya dari apa ini spesimen respirasi. Namun tidak ada gambaran infiltrat begitu, ya. Tidak ada gambaran radiologis. Maka ini ditegakkan sebagai ventilator associated tracheobronchitis atau VAT. Ini apakah butuh diberikan antibiotik? Maka rekomendasinya adalah tidak disarankan untuk diberikan antibiotik. Walaupun rekomendasinya masih rendah,
dan lemah maksud saya, dan kualitas evidennya juga masih rendah. Kemudian beranjak pada pemberian terapi pada VAP dan HAP. Apakah pemberian terapi empiris pada VAP itu harus sesuai dengan ini ya, antibiogram ya? Maka rekomendasinya adalah memang seharusnya setiap rumah sakit secara reguler ya, membuat dan memberikan antibiogram tadi ke klinisi ya. Khususnya pada pasien-pasien di ICU ya. Begitu. Jadi ini sangat mendukung pemeriksaan mikrobiologi pada populasi pasien HAP dan VAP. Ini khususnya VAP ya. VAP kan selalu di ICU ya. Ada VAP yang di apa ini ruangan low care karena dia harus pakai ventilator. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah eh, disarankan untuk memberikan terapi empirik yang sesuai dengan peta kuman di ruangan tersebut ya, yang sesuai dengan diagnosis VAP. Jadi tidak selalu pasien ICU itu kan terpasang ventilator. Jadi sebenarnya kalau membuat antibiogram atau peta kuman tidak hanya oh dari ICU begitu ya. ICU kumannya terbanyak ini dengan resistensi demikian. Tapi seharusnya lebih khusus pada diagnosis VAP atau bukan VAP. Kalau VAP ya kita kumpulkan jadi antibiogram khusus VAP gitu. Sehingga pemberian terapinya empiris lebih terarah. Nah, ini juga suatu tantangan ya, karena tidak semua laboratorium mikro eh, mempunyai effort yang sebesar itu, karena memang effortnya cukup besar untuk membuat antibiogram yang betul-betul di cleaning dengan baik, sehingga eh, pemberian empiris terapinya semakin terarah. Nah, ini rekomendasinya kita lihat. Kemudian yang selanjutnya apa antibiotik apa yang diberikan sebaiknya pada terapi empiris pasien dengan suspek VAP secara klinis. Nanti kita lihat ada tabel 3 ya untuk sesuai dengan kondisi VAP dan untuk terapi empirisnya. Kalau poin-poinnya di sini yang pertama adalah disarankan untuk memberi terapi empiris yang mencakup beberapa kuman, diantaranya S. aureus, ini yang sering membandel ya. Kemudian Pseudomonas aeruginosa juga tidak kalah membandelnya. Dan uh, bakteri-bakteri gram negatif batang ya pada pemberian terapi empiris ini rekomendasi yang sangat kuat, walaupun memang evidensinya masih rendah. Jadi kalau ini secara poin lebih lanjut untuk dilihat apakah untuk epidemiologi MRSA-nya lebih dari 10 sampai dengan 20%, apakah kurang dari 10 sampai dengan 20%. Maka kalau di atas 10 sampai 20%, maka disarankan memberikan coverage pada MRSA. Disarankan untuk pemberian terapi yang mengcover MRSA. Atau ketika ruangan tersebut tidak memiliki data epidemiologi MRSA, ini mungkin ini di Indonesia sangat banyak terjadi, tapi kayaknya nggak bisa diterapkan di Indonesia ya. Dan secara rekomendasi memang eh, belum terlalu kuat, evidensinya juga sangat rendah, sangat rendah. Perlu penelitian yang lebih lanjut ya. Kalau di Amerika sepertinya ini sangat direkomendasikan ya, karena di sana prevalensinya sangat tinggi MRSA. Di Indonesia alhamdulillah tidak setinggi di negara-negara barat ya. Dan poin yang kedua, nah kalau MRSA-nya tidak sampai 10-20%,
maka disarankan tetap memberikan coverage pada aureus, tabur aureus, tapi yang sensitif methicillin ya. Nanti akan dibahas di belakang obatnya apa-apa saja. Kemudian, nah ini kalau ada curigaan ada infeksi MRSA atau ya tadi ya nilai epidemiologinya lebih dari 10 sampai 20%, maka disarankan diberikan vancomycin atau linezolid. Rekomendasinya sangat kuat dan evidence-nya juga cukup banyak gitu ya, cukup kuat ya. Nah, ini di Indonesia juga cukup berat untuk dilakukan ya karena secara ekonomi juga harganya linezolid apalagi ini sangat mahal. Vancomycin juga tidak semudah itu untuk kita berikan ya, tidak semudah itu. Walaupun memang kalau secara definitif di Indonesia masih kadang diberikan ya. Tapi kalau untuk empirik, oh, jangan coba-coba kalau di Indonesia berikan empirik. MRSA mesti banyak teguran walaupun ini ada dasarnya ya, ada dasar yaitu guideline ITSA. Kemudian poin yang selanjutnya untuk yang MSSA maka yang disarankan adalah piptazo, cefepime, levofloxacin, imipenem atau meropenem. Ini walaupun memang rekomendasinya kurang kuat dan evidence-nya sangat masih kurang. Nah, kalau misalkan sudah definitif, maka disarankan diberikan memang terapi-terapi khusus untuk MSSI, oxacillin, nafcillin, atau cefazolin. Tapi kalau sudah diberikan coverage untuk bakteri lain, untuk gram negatif ya, terutama yang di atas ini sudah diberikan, maka tidak perlu diberikan uh, anti stafilokokal ini ya. Tiga macam ini adalah obat-obat anti stafilokokus. Kemudian selanjutnya disarankan untuk memberikan dua antisedomonal antibiotik yang berbeda kelas untuk pemberian terapi empiris pasien suspek VAP eh, pada kondisi tertentu yaitu adanya satu resiko infeksi AMR ya bakteri-bakteri yang multidrug resisten kemudian uh, dirawat di suatu ruang yang gram negatif resistennya itu lebih dari 10% ya. Ini kayaknya seluruh Indonesia ya, dari 10% ini. Uh, dibanding kemudian ICU yang tidak memiliki peta kuman. Nah, ini juga satu challenge di Indonesia ya. Tapi rekomendasinya rendah, evidence-nya juga masih rendah. Nah, ini kalau risk factor-nya untuk MDR patogen, di antaranya yaitu pernah diberikan antibiotik secara intravena dalam 90 hari sebelumnya, kemudian septic shock saat uh, ditegakkan VAP, ya. Kemudian adanya ARDS, kemudian dirawat lebih dari 5 hari sebelum terjadi VAP, kemudian adanya replacement terapi untuk acute renal imbalance begitu ya sebelum dilakukan penegakan diagnosis VAP, kemudian beberapa risk factor untuk MDR HAP dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya disarankan untuk memberikan antibiotik empiris pada apa ini yang mengcover Pseudomonas aeruginosa, yaitu satu saja untuk yang dicurigai VAP tanpa ada risk factor tersebut tadi dan ICU-nya kurang dari 10% dari isolat yang gram negatif resisten. Nah, ini kayaknya sangat jarang ya, sangat jarang. Sangat jarang kondisi ICU yang gram negatif isolat resistennya itu di bawah 10%. Ini sangat jarang. Kemudian pada pasien yang suspek VAP, maka tidak disarankan atau disarankan untuk menghindari pemberian aminoglikosida apabila
ada alternatif yang lain ya. Rekomendasinya rendah, kualitas evidensinya juga masih rendah. Kemudian pada pasien yang suspek VAP disarankan untuk menghindari kolistin apabila ada obat alternatif yang lain yang masih memiliki aktivitas sensitif gitu ya. Jadi tidak disarankan langsung diberikan kolistin kalau misalkan meropenem masih sensitif gitu. Atau ada obat yang lain masih sensitif, tidak disarankan pemberian kolistin. Tuh. Kemudian ini sudah kayaknya. Nah ini untuk tabel 3 yang kami sampaikan tadi, eh, terapi empirisnya mengcover MRSA, kemudian antisedomonal dan aktivitas untuk gram negatif. Ya, ini yang pseudomonal yang beta laktam, yang ini yang non beta laktam. Tadi kan disampaikan kalau ada risiko MDR disarankan untuk dua kombinasi ya, dua yang berbeda jenis. Di sini disampaikan ada jenis beta laktam, ada yang jenis non beta laktam. Untuk yang mengcover MRSA diantaranya adalah vancomycin. Ini kayaknya ada apa namanya yang dievaluasi dari guideline ini sebenarnya bukan miligram ya, tapi mikrogram. Mikrogram. Kemudian untuk linezolid atau linezolid ya, untuk MRSA. Kalau untuk yang antisedomonal beta laktam bisa piptazo, cefepime, ceftazidime, ya, meropenem, meropenem, estronam. Ya. Ini bisa digunakan dikombinasi dengan antisedomonal yang golongan lain, non beta laktam. Bisa propranolol, aminoglukosida, ya, atau polymyxin. Ya. Kalau yang lainnya ini ada resistensi, ya mau nggak mau tetap harus diberikan colistin. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah apakah pada HAP ya, tadi kan VAP, ini sekarang HAP. Pada HAP ya non VAP itu harus diberikan terapi sesuai dengan hasil data resistensi atau peta kuman. Gitu ya. Rekomendasinya adalah sama dengan VAP, harus dibuat antibiogram lokal sehingga bisa membuat terapi lebih terarah. Gitu ya. Nah ini lebih sulit lagi daripada VAP karena HAP ini kadang pasien rujukan itu juga sudah bisa dihitung sebagai HAP. Kemudian pasien-pasien yang di low care, yang mungkin ketahuannya langsung butuh ventilator sebelum nggak ada pneumonia gitu. Itu sulit, lebih sulit untuk menegakkan atau membuat antibiogram pada HAP dibandingkan VAP. Kalau menurut saya ya. Tapi sarankan memang tetap diupayakan untuk membuat populasi HAP ini lebih di apa kerucutkan sehingga bisa membuat antibiogram yang lebih baik. Nah, ini juga sama rekomendasinya memberi antibiotik empiris sesuai dengan antibiogram lokal dan sesuai dengan ini ya pola kepekaan yang ada di ruang tersebut. Hampir sama ini dengan VAP. Kemudian untuk pemberian antibiotik apa pada pasien HAP, ini nanti ada di tabel 4 akan kita buka di belakang. Nah, ini hampir sama juga dengan VAP, harus mengcover Staphylococcus aureus ya. Ini rekomendasinya cukup kuat, tapi evidensinya memang perlu ditingkatkan. Nah, ini poin-poinnya hampir sama ya. Kalau di atas 20% maka disarankan untuk cover MRSA. Ya, obatnya adalah vancomycin atau linezolid. Rekomendasinya, kalau misalkan
nggak ada ini atau nggak bisa diberikan ini secara empiris, mungkin kita bisa diskusi di belakang ya, biasanya dengan teman-teman mikro, apa yang diberikan, apa yang sensitif, sesuai dengan antibiogram gitu ya. Ya kadang bisa juga diberikan clindamycin, ya, walaupun memang secara eviden kurang kuat ya, atau golongan quinolone, ya. Walaupun memang kalau quinolone itu pada aureus eh, akan mengalami decrease of susceptibility, ya. Jadi kalau nantinya hasil kultur cocok ada aureus, quinolone-nya sensitif, nah, pengambilannya misalkan tanggal 1 ya. Tanggal 1 diambil kultur, sudah diberikan empiris quinolone, misalkan levofloxacin gitu ya. Hasil kulturnya tanggal 3 keluar, quinolone sensitif. Nah, jangan lengah. Hari kelima pemberian antibiotik quinolone pada infeksi aureus perlu dilakukan kultur ulang atau diganti sesuai dengan hasil kultur tersebut, tapi yang bukan quinolone. Karena pada Staphylococcus, khususnya aureus, itu akan ada decrease of susceptibility pada obat golongan quinolone. Jadi hasilnya bisa jadi nantinya tetap uh, muncul quinolone-nya resisten, gitu. Tetap aureus maksud saya, tapi quinolone-nya resisten. Itu bisa terjadi. Atau antibiotik lain. Contohnya apa ya? Golongan beta lactam gini ya. Sorry, kalau beta lactam MRSA nggak bisa ya. Erythromycin mungkin ya. Tapi ya kalau kondisinya severe ya kasihan pasiennya. Atau obat yang lain. Nanti kita bisa diskusikan lagi. Paling ideal memang ini vancomycin atau linezolid karena dia sangat bagus di jaringan paru ya. Linezolid ini ya harganya memang sangat berat, tapi apa yang mahal ya kalau untuk kesehatan pasien. Kemudian selanjutnya eh, apa ini pada pasien HAP yang sudah diberikan terapi empiris dan tidak memiliki resiko infeksi MRSA, tidak memiliki resiko kematian yang tinggi, kemudian eh, ini disarankan untuk diberikan coverage untuk Staphylococcus aureus yang methicillin sensitif. Ya. Di antaranya yang tadi ya sudah disebutkan ya, Liptazo, Sevoflurane, dan seterusnya. Ini juga keterangannya sama dengan yang PAP, nggak usah saya ulang kayaknya. Kemudian kayaknya ini sudah bisa dibaca semua ya. Sebenarnya saya hanya membacakan ulang. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi. Ini untuk coverage Pseudomonas aeruginosa juga sesuai dengan ini tadi ya. Apakah ada kecenderungan MDR? Kalau kecenderungan ada MDR infection, maka diberikan 2 kelas ya, yang berbeda. Di antaranya satu beta lactam, satunya yang lain gitu ya. Jadi ya seperti contoh DVAP. Kemudian tidak disarankan diberikan aminoglikosida pada pasien HAP sama dengan tadi ya. Walaupun sensitif ya. Makanya ini perlu ada apa namanya diskusi ya dengan dari klinisi dengan mikro mungkin ya, atau klinisi sudah membaca guideline ini alhamdulillah, jadi tidak perlu uh, membaca kalau misalkan ada minibulus dan walaupun sensitif tidak diberikan ya. Atau bagus lagi mikro tidak mengeluarkan antibiotik ini begitu ya pada pasien-pasien HAP. Kalau yang lainnya masih sensitif gitu. Sebenarnya ya kayak begitu. Tapi effortnya ini cukup tinggi kalau harus seperti itu. Itu ini antibiotiknya hampir sama sepertinya dengan yang di PAP, tapi di sini lebih ada penekanan ada risiko kematian nggak pada pasien itu. Nah, jadi apakah ada risiko kematian yang tinggi, apakah apa namanya ada kecenderungan MRSA atau enggak.
gitu ya. Nah, ini kalau ada kecenderungan MDR, perlu diberikan terapi yang sebelah kanan ini ya. Dikombinasi minimal dua, ya. Minimal dua, disarankan tidak dua beta laktam ya. Piptaso kalau bisa jangan sama ceftazidime. Piptaso ya sama levo gitu ya. Piptaso sama eh, apa namanya Cipro ya atau meropenem. Eh, Kalau tadi disarankan tidak satu antibiotik sih sebenarnya. Jadi ini dua ditambah dengan coverage MRSA dan komaisin atau linezolid ya. Ini catatan-catatannya aja singkatannya. Kemudian yang selanjutnya apakah kita harus menyesuaikan dosisnya sesuai dengan PKPD atau sesuai dengan manufacturer's information ya. Di sini disampaikan rekomendasinya lebih ke PKPD dibandingkan dengan dari pabrik ya. Walaupun ini rekomendasinya masih rendah karena lemah dan kualitas evidensinya masih sangat rendah. Jadi sangat penting untuk menghitung dosis dan cara pemberian dari obat antibiotik tersebut dan waktu pemberiannya itu yang sangat eh, menentukan bagaimana obat tersebut dapat mengurangi atau menyembuhkan infeksi dari pasien yang sedang kita tangani. Apakah diberikan extended infusion atau continuous infusion, nah, ini sangat mempengaruhi apalagi pada pasien-pasien yang critically ill begitu ya. Kemudian pemberian antibiotik inhalasi. Ini juga sering kita dengar ya. Mungkin nanti pada kajian 2024 bisa jadi akan ada rekomendasi baru, tapi rekomendasi yang saat ini apakah disarankan diberikan inhalasi ya, antibiotik dan sistemik injeksi ya, ataukah injeksi saja. Rekomendasinya adalah kalau ada VAP yang disebabkan ada hasil kulturnya gram negatif gitu ya, dan sensitif terhadap hanya antibiotik aminoglikosida dan atau polymyxin gitu ya. Karena ini memang tidak disarankan secara sistemik saja ya tadi yang kita sudah baca, maka disarankan diberikan dua rute yaitu inhalasi dan sistemik daripada sistemik saja dua antibiotik ini. Walaupun rekomendasinya rendah, lemah, dan kualitas evidensinya sangat membutuhkan penelitian lebih lanjut. Karena antibiotik ini kan jarang digunakan, mahal, kemudian toksik begitu ya. Ke ginjal ini sangat toksik. Maka penelitian ini masih sangat jarang ya. Tapi sudah berani diberikan rekomendasi oleh ITSA, walaupun lemah, kalau diberikannya bisa, tapi secara kombinasi ya. Bisa dibaca di belakang dari jurnal ini data-data evidence untuk menentukan keputusan ini oleh ITSA dan ATS. Ada beberapa systematic review yang uh, sorry, dilakukan systematic review dari beberapa studi sehingga oh hasilnya demikian begitu. Jadi di belakang ini sangat panjang. Monggo kalau mau dibaca nanti jurnalnya yang sudah kami lampirkan di grup ya. Kemudian untuk pemberian terapi spesifik sesuai dengan penyebab dari HAP atau VAP, maka pembahasan berikutnya adalah apakah antibiotik apa yang perlu diberikan pada infeksi MRSA ya pada HAP atau VAP. Kayaknya tadi sudah
bahas di rekomendasi yang sebelumnya itu vancomycin atau linezolid. Kemudian untuk Pseudomonas aeruginosa, maka yang disarankan adalah terapi antibiotik definitif ya, sesuai dengan hasil kultur. Disarankan demikian. Jadi sangat penting untuk melakukan kultur dan uji sensitivitas sehingga kita bisa memberikan antibiotik definitif ini. Kemudian eh, tidak disarankan untuk diberikan amiglukosida saja, gitu ya. Kecuali dikombinasi tadi. Kalau dikombinasi masih ada tempat kombinasi dengan beta laktam, ya, tadi ya piptaso atau cefepim atau ceftazidime, ya. Kemudian dikombinasi dengan amikasin, gitu ya, atau gentamicin. Walaupun ini evidennya masih sangat rendah, ya. Jadi disarankan untuk melakukan AST atau uji sensitivitas untuk melihat sensitivitas dari Pseudomonas aeruginosa ini. Nah, khususnya pada polymyxin. Polymyxin itu ada dua ya, polymyxin A atau colistin dan polymyxin B. Kalau ada Pseudomonas yang XDR, ya, extensive drug resistant. Nah, itu perlu dilakukan uji sensitivitas uh, lebih lagi pada polymyxin. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah disarankan monoterapi atau kombinasi pada infeksi Pseudomonas aeruginosa pada HAP-VAP? Maka rekomendasinya berdasarkan kondisi apakah septic shock ataukah tidak, ataukah resiko kematiannya tinggi ataukah tidak. Kemudian apakah ada hasil uji sensitivitas di sana, di sini. Betul, betul, di sini. Di sana, di situ, di situ. Iya, betul, di situ, di situ. Iya. Apakah ada hasil sensitivitas? Kalau memang ada hasil uji sensitivitas, maka disarankan pemberiannya monoterapi, yaitu antibiotik yang sudah terbukti sensitif ya atau susceptible dibandingkan dengan kombinasi. Ini rekomendasi kuat, walaupun evidensinya masih perlu ditingkatkan. Ya. Kemudian kalau pasiennya ini septic shock dan resiko meninggal yang sangat tinggi, kemudian hasil AST atau sensitivitas belum ada hasil, maka disarankan bukan satu terapi, tapi dua kombinasi terapi yang uh, susceptible ya. Ini sudah ada hasil sih, sorry, sudah ada hasil AST ya. Digunakan dua antibiotik yang susceptible walau dibandingkan dengan yang satu terapi saja. Ini rekomendasinya masih rendah dengan kualitas evidence juga masih sangat rendah. Tapi sudah disarankan ya untuk diberikan kombinasi. Kemudian untuk terapi yang seperti tadi ya tidak disarankan satu monoterapi pada terapi aminoglikosida pada infeksi Pseudomonas aeruginosa. Kemudian pada infeksi ESBL yang paling sering Klebsiella pneumonia pada pneumonia. Walaupun ada juga kadang-kadang E. coli atau Enterobacter, tapi yang paling sering, paling nakal ya memang Klebsiella pneumonia. Maka disarankan untuk pemberian antibiotiknya secara definitif, bukan empiris. Dan harus ada hasil susceptibility testing ya. Nah, ini kombinasinya kuat, walaupun evidensinya perlu ditingkatkan lagi. Kemudian, nah ini yang lagi booming sekarang ya, Cyanidobacter spesies, terutama Cyanidobacter baumannii. Ini beberapa rekomendasi diantaranya apabila terjadi HPV-AP, maka disarankan bisa diberikan golongan karbapenem atau yang ada kombinasi sulbactamnya, bisa ampicillin sulbactam atau cefoperazone sulbactam. Pokoknya yang ada sulbactamnya. Sebenarnya ada jurnal
dari ITSA lagi untuk terapi khusus pada beberapa gram negatif roots atau batang yang MDR ya. Mungkin di pembahasan yang setelah ini ya. Kalau misalkan sudah ada hasil bahwa ini sensitif, maka disarankan untuk memberikan karbapenem atau ampicillin sulfaktam. Walaupun rekomendasinya masih lemah, kualitasnya juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian kalau hanya sensitif pada polymyxin, nah ini beberapa kali kami temukan, nggak bisa dihitung jari sih, sudah sering, sangat sering. Maka yang disarankan adalah pemberian terapi intravenous polymyxin. Bisa colistin atau polymyxin E atau polymyxin B. Ini rekomendasinya kuat, evidensinya perlu ditingkatkan. Dan disarankan juga diberikan inhalasi colistin. Gitu ya. Rekomendasi remah, evidensinya masih low. Kemudian eh, rekomendasi berikutnya tidak disarankan diberikan adjunktif rifampicin walaupun sensitif colistin. Nah, ini tidak disarankan ya. Kualitas evidensinya cukup tinggi walaupun rekomendasinya masih rendah. Kemudian tidak disarankan pemberian tigecycline. Nah, ini yang sering kita temukan ya. Acinetobacter, Baumannii, tigecycline-nya sensitif begitu ya. Apakah bisa diberikan tigecycline? Maka di sini terjawab sebaiknya tidak disarankan menggunakan tigecycline walaupun hasilnya sensitif ya. Walaupun memang evidensinya perlu ditingkatkan, tapi rekomendasinya cukup kuat. Tapi kalau misalkan kok nggak ada pilihan lain ya, gimana ya kalau tigecycline aja yang sensitif, kemudian colistinnya kan nggak ada ya colistin sensitif ya, nggak ada cut off-nya sensitif, intermediate begitu ya. Gimana ya kita? Nah, mungkin bisa dicoba kalau di guideline ITSA yang lain, seingat saya kombinasi sulbactam high dose ya bisa diberikan 4 kali dosis dari yang dosis normal gitu. Dikombinasi dengan apa antibiotik lain yang sensitif. Walaupun sulbactamnya itu resisten gitu ya. Jadi misalnya ampicillin sulbactamnya resisten, tapi tigecycline-nya sensitif gitu. Gimana? Ya itu dicoba diberikan ampicillin dosis tinggi, kemudian plus kombinasi ya apa yang dia sensitif. Misalnya tigecycline. Walaupun ada rekomendasi seperti ini ya, agak-agak saya lupa di mana itu apakah memang ITSA juga atau di yang lain. Tapi kayaknya memang ITSA ya untuk gram negatif basil yang resisten ya, MDR lain. Mungkin kita akan bahas ini tahunnya juga lebih baru daripada 2016, kayaknya 2023 ya itu. Nanti akan kita coba baca lagi ya. Kemudian kayaknya sudah mulai malam, 10. Kemudian apakah bagaimana kalau ada bakteri yang karbohidrat resisten? Nah, ini sering kita temui ya. Kemudian ternyata sensitif polymyxin, maka diberikan polymyxin ya kalau bisa. Tapi ini kan tidak semua bisa ya. Di rumah sakit tipe A aja harus kadang pesan dulu gitu ya. Dan walaupun ada itu cuma sedikit gitu. Nah, ini agak sulit ya. Agak sulit diterapkan di Indonesia. Misalkan ada pun ginjalnya pasien sudah rusak kaki atau kondisi eh, apa namanya multi multi organ damage begitu ya. Jadi kalau diberikan ini malah meninggal karena kolistinnya bukan karena infeksinya mungkin. Apa itu sangat sangat berat untuk dilakukan pemberian ini. Dengan disarankan dikombinasi dengan inhalasi kolistin sama dengan tadi ya. Kalau misalkan semuanya resisten kecuali polymyxin. Kemudian kayaknya mau selesai kok ini. Apakah disarankan short terapi, short term, short course terapi atau moderate course ini ya, 8 sampai 15 pada VAP. Maka disarankannya yang short course gitu ya, walaupun
eh, kalau dibandingkan dengan yang lebih lama. Yang ini rekomendasinya kuat, kualitas evidensinya juga baik. Namun kondisi ini juga harus dilihat bagaimana kondisi klinisnya juga apakah membaik atau enggak walaupun hasil kulturnya sensitif tapi kadang-kadang ada yang tidak membaik ya. Kemudian radiologisnya bagaimana, kemudian hasil labnya bagaimana. Itu sangat juga dilihat apakah memang harus 7 hari, pokoknya harus 7 hari. Nggak bisa juga ya. Yang penting kita lihat kondisi pasien. Kemudian untuk HP juga sama, disarankan yang short course atau minimal 7 hari ya, 7 hari terapi ya. Tapi ini bisa juga lebih rendah, lebih pendek atau lebih panjang, tergantung dengan indikasi klinis ya, dan laboratoris dan juga radiologis. Kemudian apabila ada perbaikan dan ada hasil kultur, apakah bisa dilakukan deeskalasi ataukah tetap dilanjutkan aja sampai dengan pasien pulang gitu ya. Nah, ini disarankan untuk dideeskalasikan dibanding dengan tetap dilakukan terapi yang sama. Walaupun memang rekomendasinya masih rendah, lemah, dan evidensinya perlu ditingkatkan ya. Kurang satu slide ya. Yang terakhir ke-24 dan ke-25, apakah terapi antibiotik itu di stopnya lebih baik kita kombinasi dengan hasil procalcitonin ataukah hanya kriteria klinis saja. Nah, ini agak berbeda dengan yang di depan ya. Kalau untuk menegakkan dan memulai terapi, maka disarankan untuk menggunakan kriteria klinis saja dibandingkan dengan kombinasi dengan procalcitonin. Tapi untuk menghentikan terapi, maka disarankan untuk dua kondisi ya, procalcitonin dan kriteria klinis. Jadi kombinasi untuk menghentikan terapi dibandingkan dengan hanya kriteria klinis saja. Jadi di sini fungsi procalcitonin lebih pada menghentikan antibiotik ya, lebih uh, menghentikan antibiotik dibandingkan untuk memulai terapi. Gitu ya. Kemudian terakhir, apakah menggunakan CPIS dikombinasi kriteria klinis ataukah kriteria klinis saja untuk menghentikan terapi antibiotik? Maka di sini disarankan untuk tidak tidak menggunakan CPIS guide untuk menghentikan terapi ya. Jadi lebih menyarankan kriteria klinis saja. Apakah membaik secara klinis, secara blood gas-nya, kemudian dari radiologis, dan kriteria klinis yang lain ya, kesadaran, kemudian ritme napas, saturasi, kemudian dan lain-lain ya, kondisi sel darah putihnya, begitu. Ini rekomendasinya rendah, quality evidence juga masih rendah. Terima kasih, mohon maaf kalau saya banyak bicara. Padahal ini juga sudah ada di yang sudah kita bahas, sudah kita share di grup ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau mau diluruskan, silakan. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada, mungkin karena juga waktu yang sudah mulai larut, mungkin ada beberapa yang sudah sambil tidur, ketiduran mungkin Mbak. Dokter nafsu, kadang-kadang ketiduran ya kalau malam. Aman nggak ketemu. Mbak Eli, monggo mau urun rambut. Kalau di divisi Sputum, gimana kalau kerjakan sampel-sampel Sputum, ETT aspirat, ya, tobal, monggo. Kalau tidak ada, izin kami akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Mohon maaf atau atas segala kekurangan. Oke, di sini Bu, ya. Izin kami akhiri. Terima kasih karena kita mulai dengan berdoa. Kita tutup juga dengan berdoa. Semoga menambah kemanfaatan keberkahan ilmu yang kita bahas pada malam hari ini
Silakan berdoa, silakan. Terima kasih, sehat selalu teman-teman sekalian, senior, Mas Jawad, teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Tri, Jakarta. Terima Oke, kasih. dokter.